Hai sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arionis Official. Sobatku semuanya, hari ini aku mau ajak sobatku semuanya untuk jalan-jalan di area persawahan, melihat suasana alam pedesaan yang indah dan asri, dimana ini kebetulan berada di lahan aku sendiri, di lahan persawahanku sendiri yang pada saat ini habis panen terus sudah tanam lagi. Mungkin bagi sebagian orang, alam pedesaan maupun alam persawahan seperti ini adalah hal yang biasa. Namun bagi sebagian orang juga yang tinggal di area perkotaan maupun metropolitan yang jarang melihat suasana hijaunya daun, mungkin merupakan suatu hal yang istimewa. Yuk ikuti perjalanan aku ajak untuk keliling melihat keindahan alam persawahan di pedesaan ini. Nah, ini adalah suasana di mana tanaman padi pada saat ini pada masa pemupukan yang pertama, di mana usianya kurang lebih baru 2 minggu. Namun sudah menghijau seperti ini, dan ini lahan lumayan luas ya teman-teman, dan di sini semuanya diberi tanaman padi. Dan di lokasi ini berada di area Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini ini bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Panen padi 3 kali dalam 1 tahun, dikarenakan memang untuk irigasi airnya sendiri ini mencukupi dan kadang juga berlebih. Walaupun musim kemarau masih ada pengairan yang terus mengalir yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi tanaman di sini. Yuk aku ajak jalan-jalan untuk lebih melihat keindahan alam yang berada di persawahan ini. Menikmati keindahan alam dengan hijaunya tanaman padi di wilayah persawahan dengan udara yang sangat sejuk semilir merupakan suatu hal yang sangat istimewa. Selain menyehatkan mata, juga menyehatkan paru-paru, bisa menghirup udara yang segar. Sebuah momen yang tentunya menjadi sebuah momen yang indah bagi sebagian orang, terutama yang saat ini dulu tinggalnya di perkampungan dan meninggalkan perkampungan merantau di suatu daerah yang dimana di situ tidak menemui hijaunya tanaman seperti ini. Pasti merupakan suatu hal yang sangat dirindukan dan merupakan sebuah momen yang luar biasa indahnya. Tanaman padi sendiri merupakan tanaman yang merupakan tanaman dari makanan pokok kita semuanya. Namun bagi masyarakat Indonesia sendiri, di mana keberadaan daripada tanaman padi ini tentunya merupakan sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas makanan pokoknya berasal dari nasi yang bisa kita konsumsi setiap hari. Namun walaupun demikian, masyarakat Indonesia sebagian besar yang sudah mengenal padi belum banyak yang tahu bagaimana asal muasal daripada tanaman padi ini ada di Nusantara, terutama di Indonesia ini. Bagaimana sejarahnya tanaman padi ini bisa tumbuh di Indonesia dan menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah teman-temanku semuanya, sambil jalan-jalan aku mau sedikit mengupas tentang sejarah daripada bagaimana asal muasal tanaman padi ini berada di Indonesia. Berdasarkan daripada Kamus Sejarah Indonesia, tanaman padi atau yang memiliki nama ilmiah Oryza sativa ini tumbuh liar secara alami di dataran utara Asia Tenggara.
di mana tanaman ini diperkirakan telah dibudidayakan sejak 6000 sebelum Masehi. Luar biasa, tanaman ini sudah ada berapa ribu tahun yang lalu berada di Indonesia dan menjadi makanan pokok dari masyarakat Indonesia sendiri ya teman-teman. Dari catatan sejarah Kamus Indonesia, Robert dan Aundry memperkirakan padi memasuki Nusantara jauh sebelum masa tersebut. Jadi ternyata padi ini masuk ke Nusantara ini, ke Indonesia ini jauh sebelum 6000 sebelum Masehi ya teman-teman. Luar biasa. Namun budidaya tertua ditemukan di Ulu Leang di wilayah Sulawesi sekitar pada tahun 3500 sebelum Masehi. Dan ini kemungkinan dikarenakan varietas awal sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Nah, ternyata teman-teman, padi ini awalnya ditemukan berada di daerah Leang di Sulawesi sekitar kurang lebih 3500 sebelum Masehi, dan pada saat itu tentu varietas dari padi yang berada juga belum berjenis-jenis seperti yang ada pada saat ini teman-teman, dan masih membutuhkan iklim yang cocok untuk pertumbuhan padi pada masa itu. Tanaman padi ini diperkirakan menjadi sumber makanan pokok Sriwijaya, namun sayang sekali tidak muncul di dalam relief-relief yang berada di Candi Borobudur maupun di peninggalan-peninggalan sejarah yang berada. Tidak ada bulir-bulir padi yang berada di sana, yang diterapkan di sana, dan hal ini menunjukkan adanya makanan pokok lainnya yang dikonsumsi nenek moyang kita pada masa itu. Dan salah satunya seperti sekelompok millet ataupun sekelompok serealia yang memiliki bulir berukuran kecil, misalnya seperti gandum dan lain sebagainya, yang juga dulu menjadi sumber makanan pokok bagi nenek moyang kita. Tanaman padi sudah banyak ditanam pada pertengahan abad ke-13, namun hingga abad ke-19 padi belum mencapai statusnya sebagai makanan utama mayoritas bagi penduduk Nusantara di Indonesia ini. Dan menurut catatan sejarahnya, sekitar akhir abad ke-18 dan abad ke-19, pemerintah kolonial mensponsori ekspansi besar-besaran pertanian padi untuk sawah. Dan hal ini dilakukan mereka melalui perluasan irigasi dan pembukaan lahan. Hingga menurut sejarah yang terkutip, pada tahun 1905 pemerintah memulai program berkelanjutan untuk mencari varietas unggul. Nah, ternyata teman-teman semuanya, untuk perluasan ataupun prioritas dari tanaman padi ini ternyata disponsori oleh kolonial Belanda pada masa penjajahan dahulu yang ada di Indonesia ini. Dan dimulai pada tahun 1905 pemerintah benar-benar melakukan program besar-besaran yang berkelanjutan mencari varietas unggul dari berbagai jenis padi hingga untuk dijadikan sebagai bahan makanan pokok di Indonesia ini. Peningkatan produksi beras juga menjadi sasaran utama pemerintah pada masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jadi adanya padi ini di Indonesia ternyata juga tidak lepas dari peran pada masa penjajahan dari Jepang dan Belanda dulu yang dibawa ke Indonesia dan menjadikan makanan ini sebagai makanan pokok di Indonesia dan pengembangan dari lahan-lahan pertanian di Indonesia. Teman-temanku semuanya, sini sampai lanjutkan perjalanan ya. Kita lihat ya suasana persawahan di sini. Kita berbincang-bincang. Saya ajak teman-teman berbincang-bincang tentang asal muasal bagaimana padi itu bisa ada di Indonesia dan bisa kita konsumsi hingga saat ini.
Dan dulu padi ini merupakan ternyata tanaman liar ya teman-teman, dan tanpa upaya dari pemerintahan pada masa penjajahan Jepang dulu mungkin tidak bisa dan belum tentu menjadi makanan pokok seperti yang kita nikmati sekarang ini. Ternyata ada sisi positif juga dari segala hal ataupun kejadian yang terjadi di bumi Nusantara ini. Semula produksi padi ditargetkan terus meningkat setelah Indonesia merdeka, apalagi di Pulau Jawa pernah mengekspor beras ke India pada tahun 1946. Namun pada tahun 1950-an dan 1960-an, produksi beras tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk sehingga impor pun semakin banyak. Nah, ternyata pada masa zaman nenek moyang kita dulu ya teman-teman, di tahun era 1946 hingga 50-an, Indonesia itu jaya dalam hal pertanian teman-teman. Namun pada kenyataannya hingga tahun 50 sampai 60 justru mengalami kemerosotan yang akhirnya Indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri. Bagi sobatku semuanya yang kelahiran tahun 70-an pasti ini sudah mengenal ya, dimana pada pemerintahan Orde Baru memiliki program utama meningkatkan produksi besar-besaran swasembada beras yang dilakukan pada tahun 1973 dan menjadi sasaran rencana pembangunan 5 tahun pemerintahan daripada Presiden Soeharto pada waktu itu. Namun semuanya tidak berjalan mulus sesuai dengan perencanaan program dari pemerintah di masa Orde Baru itu, karena serangan hama wereng yang muncul pada tahun 1974 dan 1975 menyebabkan panen padi hancur-hancuran. Dan sejak itulah pemerintah Indonesia mulai mengimpor beras pada tahun 1970-an. Lanjut sambil jalan-jalan ya teman-teman. Ini lahan persawahan di sini, ini satu kali pemupukan sudah sehijau ini ya, luar biasa pokoknya. Suasana di sini pasti kalau teman-teman datang main ke rumahku nanti aku ajak jalan-jalan ke sawahku ya, yang mau ke sawah ya, yang merindukan suasana alam pedesaan. Dan ini di sawah ini juga aku kasih saung teman-teman. Bahasa kerennya saung, tapi untuk bahasa kunonya ini adalah gubuk. Aku beri nama gubuk asmoro, dan di pinggir gubuk asmoro ini juga aku tanami sayur-sayuran. Ada juga nih, ada terong, ada cabai. Pokoknya di sini gubuk asmoro yang ada di sawahku ini berada di agak tinggi gitu, di ketinggian. Memang sengaja aku buat agak tinggi ya teman-teman, jadi bisa dari atas gubuk, dari dalam gubuk asmoro ini nampak dari atas, bisa melihat pemandangan persawahan di alam sekitar sini, itu indah. Juga ada sungai di samping sini ya teman-teman. Nanti akan aku ajak teman-teman untuk melihat sungainya juga di akhir video ini ya teman-teman ya. Dan ini aku lanjutkan untuk jalan-jalan lagi untuk menikmati indahnya pemandangan di persawahan ini. Yuk kak, teman-teman ikutin lagi ya sekalian. Nanti aku teruskan bagaimana tentang sejarah asal muasalnya padi di Nusantara ini. Setelah mengalami serangan hama wereng dan Indonesia mengalami kemerosotan besar-besaran dalam hal pemerintahan dalam penggalakan di bidang pertanian hingga mengekspor beras pada akhir 1970-an, pada November 1985 Presiden Soeharto mengumumkan bahwasannya swasembada beras di Indonesia sudah tercapai. Nah ini teman-teman yang kelahiran sekitar tahun 80-an
Di saat inilah kemakmuran di Indonesia, adanya sumber swasembada pertanian beras luar biasa mencapai tingkat yang sangat diperhatikan dan mencapai tingkat yang memuaskan hasilnya. Namun ada lagi setelah kejadian itu di tahun 85 mencapai tingkat yang luar biasa, produksi beras kembali menurun teman-teman. Dari waktu ke waktu kekeringan besar terjadi di Indonesia hingga pada awal 1991 menyebabkan pemerintah membatalkan kebijakan pelarangan impor beras untuk sementara waktu. Nah, pada waktu itu kita sudah di Indonesia ini sudah ada larangan untuk mengimpor beras ya teman-teman. Jadi swasembada beras dan juga pertanian di Indonesia itu sangat diperhatikan. Namun dikarenakan memang adanya cuaca kekeringan panjang yang mengakibatkan gagal panen, akhirnya kembali Indonesia mencabut kebijakan pelarangan impor beras untuk sementara waktu. Kembali membahas tentang sejarah adanya padi di Nusantara ini, di Indonesia ini. Setelah masa pemerintahan Soeharto selesai, produksi beras terus turun hingga pada bahkan hingga pada produksi beras pada tahun 2001 4,45% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hal ini terjadi karena adanya penurunan area sawah dan produktivitas beras, di mana kita ketahui secara bersama lahan-lahan semakin berkurang dan untuk produksi beras pun mulai berkurang. Dan juga bisa kita lihat bersama untuk minat para petani pun sekarang juga sudah mulai benar-benar sangat berkurang, hingga pada akhirnya sampai sekarang ini juga ya teman-teman bisa kita lihat bersama untuk anak-anak muda pun sudah tidak ada minat maupun greget untuk meneruskan pertanian. Mereka lebih memilih usaha lain yang lebih enak daripada pertanian. Ya, bisa dimaklumi juga ya teman-teman, dari produksi pertanian ini untuk akhir-akhir ini ya kurang diperhatikan. Mulai dari pupuk semakin langka, harga mahal, harga tenaga kerja juga mahal, juga adanya harga beras yang jarang sekali naik, baru naik sedikit saja sudah pada teriak semuanya. Ini mengakibatkan minat untuk para pemuda meneruskan perjuangan orang tuanya menjadi seorang petani itu tidak ada. Dan lahan-lahan persawahan sekarang sudah banyak yang didirikan rumah maupun pabrik-pabrik, hingga lahan semakin berkurang yang mengakibatkan produksi daripada padi ataupun beras pastinya akan berkurang secara drastis. Nah, demikian asal muasal maupun sejarah bagaimana padi masuk ke Indonesia atau ke bumi Nusantara di Indonesia ini hingga menjadi bahan makanan pokok warga Indonesia. Namun teman-teman semuanya, tahukah teman-teman semuanya bagaimana sejarah asal muasal dari padi ini pada zaman sebelum kerajaan Mataram hingga saat ini? Padi yang menjadi makanan pokok lebih dari 3,5 miliar manusia, yang termasuk 200 juta lebih dari warga Indonesia ini, dan dari sebagian kita semuanya jarang yang mengetahui bagaimana asal muasal nama dari padi ini hingga padi ini menjadi makanan pokok kita. Di berbagai wilayah Nusantara, padi dipersonifikasikan menjadi sebuah dewi nan suci, dan salah satunya adalah Dewi Sri ataupun Dewi Kehidupan, karena memang padi merupakan makanan pokok bagi kita semuanya. Kita bisa tidak memiliki mobil, kita bisa tidak memiliki rumah mewah, tapi kita tidak bisa untuk tidak memakan
sebutir nasi, dan itu faktanya demikian hingga saat ini. Maka dari itu jangan pernah memandang sebelah mata profesi seorang petani, teman-teman. Kalian bisa punya rumah mewah, kalian bisa punya mobil mewah berganti-ganti. Apakah kalian bisa hidup tanpa adanya beras? Sangat mustahil, teman-teman, karena beras sudah menjadi makanan pokok kita. Aku lanjutkan lagi sambil kita jalan-jalan ya teman-teman. Ini masih baru proses menanam, teman-teman. Ini baru hari ini aku jalan-jalannya pas proses tanam padi ini ya teman-teman. Aku lanjutkan lagi tentang bagaimana sejarah tentang Dewi Sri ataupun Dewi kehidupan, yaitu padi, yang dianggap sebagian orang sebagai Dewi yang suci, di mana Sri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kekayaan ataupun kesuburan. Nah, ini siapa nih yang namanya di depannya ada nama Sri-nya? Itu artinya dia memiliki kekayaan dan kesuburan, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Sri itu adalah istri Dewi Wisnu, teman-teman. Di mana di dalam arca yang ditemukan di Jawa itu memegang setangkai padi di salah satu tangannya. Dan menurut keterangan dari Titi Surtinastiti, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, asal mula padi apakah dari India atau Cina? Lalu bagaimana dia dibudidayakan hingga saat ini masih diperdebatkan. Lanjut ya teman-teman semuanya, ini adalah aku berada di tempat ini pembakaran. Ini kemarin setelah panen ya teman-teman, ini jerami-jeraminya ditumpuk, dikeringkan dan lagi dibakar, dibersihkan untuk nanti di bawahnya kembali ditanami ya teman-teman ya. Ini aku mau duduk di sini sambil bercerita kembali meneruskan tentang padi ataupun Dewi Sri tadi ya teman-teman. Sedemikian pentingnya padi dalam kehidupan manusia hingga padi hadir di setiap risitus ataupun ritus kehidupan yang disebut selamatan. Dari mulai upacara kehamilan sampai pada upacara kematian, pastinya tidak akan pernah melewatkan yang namanya nasi ya teman-teman. Pasti ada di acara selamatan-selamatan itu, dikarenakan pentingnya tentang padi hingga adanya nasi kuning ataupun nasi tumpeng yang melambangkan gunung-gunung yang dijadikan sebagai sumber kesuburan daripada tanah Jawa turut disajikan. Luar biasa, di tanah Jawa itu sangat ini ya teman-teman, sangat menghargai sedemikian pentingnya arti beras ataupun nasi yang sudah dijadikan nasi di dalam kehidupan sehari-hari, hingga pada setiap acara ritual apapun dari mulai kelahiran hingga kematian pasti akan disertakan berupa nasi kuning ataupun nasi tumpeng. Itu memiliki makna yang luar biasa teman-teman, dan dibikin seperti gunung-gunung yang dalam artian orang Jawa, gunung itu sebagai kesuburan tanah Jawa. Luar biasa. Dan ini pastinya banyak teman-teman yang di era sekarang itu tidak mengetahui arti dari itu semuanya. Seperti yang saya uraikan di depan, bahwasannya beras ataupun padi dilambangkan dengan mitos adanya Dewi Sri yang diperlakukan sebagai seorang Dewi suci dan sangat hati-hati, di mana beras segera jadi tulang punggung kerajaan-kerajaan di Jawa. Beberapa sejarawan dari Pajajaran menyebutkan bahwasannya padi itu tidak bisa lepas dari politik dan kekuasaan. Dan ini terbukti di mana dikala itu di pemerintahan Ki Ageng Pamanahan membuka wilayah kekuasaan Mataram di Mentau atau sekarang lebih dikenal dengan Kota Gede. Awalnya adalah kawasan hutan. Lalu kemudian dibabat, dibersihkan dan dikembangkan menjadi pembudidayaan padi di sana. Dan itu adalah hal yang benar-benar sudah tercatat di sejarah dan betul adanya. Dan pada masa itu, yang menentukan karisma seorang penguasa adalah saat mereka memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Nah, inilah teman-teman yang sampai saat ini, di era saat ini, sering dilupakan oleh penguasa di Nusantara ini ataupun di Indonesia ini, bahwasannya seorang pemerintah yang bisa menentukan karisma, seorang pemimpin negara yang menentukan karismanya adalah seorang penguasa yang benar-benar memperhatikan kebutuhan pangan rakyatnya. Namun pada kenyataannya di era sekarang, di bidang pertanian kurang diperhatikan teman-teman. Bukan karena saya anak seorang petani saya mempertahankan argumen ini ya teman-teman, tapi memang pada kenyataannya seperti yang sudah saya uraikan di atas, seseorang bisa hidup tanpa mobil mewah, seseorang bisa hidup tanpa rumah mewah, namun tidak bisa hidup tanpa sesuap nasi. Nah teman-teman, di bawah rajanya yang paling hebat, Sultan Agung Mataram, meluaskan wilayahnya hingga hampir mempersatukan Pulau Jawa, dan beras juga hadir dalam ekspansi waktu itu, di mana strategi isolasi perang yang dilakukan kerajaan Mataram pada rival-rivalnya adalah caranya dengan mengisolasi pangan supaya musuh kelaparan. Nah, disinilah peran penting seorang petani memang benar-benar luar biasa, sudah dari zaman kerajaan Mataram ya teman-teman. Dan seorang penguasa sangat memperhatikan kehidupan para petaninya. Ini saya bercerita tentang sejarah asal muasal padi dan juga petani, dan sekaligus juga ini jangan kepada ketawa ya teman-teman, aku bukan ini ya, kita bercerita di sini sambil jalan-jalan menikmati indahnya alam di sini, sedikit bercandaan ya teman-teman, tapi sedikit serius juga melihat suasana keadaan pemerintahan pada saat ini. Begitu teman-teman. Nah demikian teman-temanku semuanya, ini aku udah sampai di sungai ya teman-teman. Teman-teman semuanya yang tadi aku ajak ini main ke sungai, ini sungai ini berada di bawah sawahku ya teman-teman, deket banget dengan area persawahan itu. Apabila musim kekeringan dan kebetulan irigasi tidak lancar, bisa ngambil air di sini teman-teman. Cuman deket, cuman sekitar nggak ada hanya 10 meteran lah ini dari sawah, perbatasan sawah, tinggal kasih selang sama mesin diesel bisa naik. Dan ini akhirnya walaupun musim kekeringan tidak pernah kering ya teman-teman. Ini sebuah aset tersendiri untuk persawahan aku di atas, dan memang luar biasa ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, sebenarnya aku itu dari kecil memang juga tidak pernah berminat untuk mengelola ataupun mencoba tentang pertanian, tapi berhubung kedua orang tuaku udah gak ada dan lahan ini tidak ada yang mengurus, akhirnya mau tidak mau saya belajar menjadi petani. Dan berawal dari keterpaksaan itu saya menjadi suka dan mulai menyayangi, dan bahkan di sini saya benar-benar saya kelola dengan sangat baik. Karena satu, saya ingin menjadi petani muda di Indonesia. Yang kedua, saya ingin meneruskan perjuangan dari orang tuaku, karena adanya aku hingga sampai saat ini aku hidup dari jerih payah keringat orang tuaku menjadi seorang petani. Dan terkadang aku menangis teman-teman, pasti orang tuaku sangat bangga dan bahagia sekali melihat aku mau merawat dan mengelola kembali warisan mereka. Bukan bangga aku bekerja entah di pengobatan maupun di bidang yang lainnya, tapi pasti akan lebih bangga dan bahagia karena aku masih mau mengori-ori apa yang menjadi peninggalan beliau. Nah, buat teman-temanku semuanya, menjadi petani itu tidaklah sesuatu yang hina, tidaklah sesuatu yang dihinakan ataupun pekerjaan yang disepelekan ya teman-teman. Pekerjaan menjadi seorang petani itu sangatlah mulia, apalagi sekarang kita bisa menjadi petani tanpa kita harus terjun langsung sendiri. Dengan adanya menjadi seorang petani, kalau kita memiliki lahan yang cukup, bisa juga mengangkat tenaga kerja yang ada di Indonesia ini teman-teman.
Dan ini juga ada porang teman-teman, ini adalah tanaman porang. Aku pernah juga selain padi berusaha untuk membudidayakan porang, dan ternyata dengan adanya porang ini belum sempat panen, harga sudah anjlok. Akhirnya aku mengalami kegagalan, dan di sini ini aku bakar seperti ini, aku kasih pupuk. Nanti di bawahnya aku ingin mencoba menanam lombok teman-teman, ataupun cabai ya teman-teman. Aku ingin menanam sayur. Nah, demikian teman-temanku semuanya perjalanan aku hari ini sambil bercerita tentang sejarah asal mula padi dan datangnya padi di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Apabila ada salah kata ataupun salah penguraian ataupun pemahaman, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.